Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Ngopi, ruang ngobrolin perkara iman, ngobrol santai namun bermakna. Selamat datang teman-teman. Selamat datang kembali di Ruang Ngopi, ruang ngobrolin perkara iman, ngobrol santai namun bermakna. Kali ini di episode ke berapa? Masih ada yang ingat? Yups, benar sekali. Sekarang kita berada di episode ke-11. Ternyata tidak terasa sudah episode ke-11 di podcast Ruang Ngopi kita pada kesempatan kali ini. Kebetulan untuk judul podcast kita pada kesempatan kali ini sesuai dengan kejadian yang akhir-akhir ini sering marak terjadi, dan bahkan sampai tren-tren ini anak-anak muda sering meniru. Apa itu? Dengarkan, kami jawab dengan pantun. Oke teman-teman, jangan lupa nanti komentar cakep ketika kami berpantun, oke? Oke. Angin bertiup kencang ke arah Banyuwangi. Anginnya kencang hingga membawa sehelai kain. Adapun judul podcast kita kali ini yaitu apa hukum tren dari S-Line. Sahabat-sahabat Ruang Ngopi, akhir-akhir ini sering maraknya sebuah konten tren S-Line. Mungkin di antara teman-teman yang menonton video ini mungkin ada salah satunya yang mengikuti tren tersebut. Udah tahu nggak tentang tren S-Line? Yang S-Line yang di atasnya itu ada benang-benang merah, ada foto, dipajang foto atau video, terus di atasnya dikasih benang-benang merah. Nah, untuk topik pembahasan kita pada malam kali ini membahas tentang apa hukum dari mengikuti tren S-Line tersebut. Teman-teman Ruang Ngopi, pertama-tama kita harus mengetahui dari mana tren ini diambil. Kita harus mengetahui apa makna dari tren tersebut. Jangan asal ikut-ikutan saja karena lihat orang trennya pakai foto terus benang-benang merah di atasnya, kita juga ikut. Nah, ternyata kita nggak tahu apa artinya ini. Ternyata tren S-Line ini terinspirasi dari drama Korea yang berjudul S-Line, yang mana pemeran utamanya ini menggunakan kacamata khusus, yang mana kacamatanya itu berfungsi bisa melihat seseorang di atas kepalanya itu benang-benang merah, yang mana benang-benang merah itu terindikasi kepada perbuatan seksual. Nauzubillah. Coba kita tonton videonya ini. Ini videonya diambil dari Halo guys, video-video kembali yang lagi bersama sekarang Cinema marak. Metaverse. Nah, Di video kali ini coba kita akan lihat. menceritakan alur dari series yang berjudul S-Line. Series yang baru-baru ini viral karena konsep ceritanya yang tidak biasa. Di mana di series ini orang yang pernah melakukan hubungan maka akan memiliki garis merah di atas kepalanya, sesuai dengan jumlah orang yang pernah berhubungan dengan mereka. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Yuni. Ia memiliki kekuatan yang cukup aneh. Kekuatan tersebut memungkinkannya untuk melihat garis merah di kepala setiap orang yang telah melakukan hubungan. Nah, teman-teman, ternyata yang kita lihat selama ini, yang kita lihat barusan, tren S-Line itu diambil dari drama Korea yang berjudul S-Line, yang mana di sana setiap orang di atas kepalanya itu ada beberapa benang, baik itu ada atau tidak ada, yang menandakan itu aktivitas seksual seseorang. Semakin banyak benangnya, maka semakin banyak aktivitas seksualnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ternyata ini diikuti sama anak-anak muda zaman sekarang. Ternyata ini adalah tren yang nauzubillah summa nauzubillah min zalik.
Jadi teman-teman, di episode kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa hukum dari ikut tren Islam tersebut. Nah, yang pertama, kita sudah mengetahui pasti ketika kita sudah melihat asal-usul dari tren tersebut, ternyata mengarah ke drama Korea Islam, yang mana di sana ada unsur aktivitas seksual dan lain sebagainya. Maka dari itu, barang siapa yang mengikuti tren Islam tersebut, maka hukumnya adalah haram. Digarisbawahi, mohon digarisbawahi semua. Siapapun yang mengikuti tren Islam tersebut, siapapun yang mengikuti tren Islam tersebut, maka dihukumi haram. Apa itu haram? Apabila dikerjakan berdosa, apabila ditinggalkan berpahala. Nauzubillah summa nauzubillah. Ternyata yang telah dilakukan oleh para anak-anak muda saat ini yang mengikuti tren Islam tersebut, ternyata itu adalah sesuatu yang tidak patut untuk dicontoh. Kenapa kita simpulkan hukumnya adalah haram? Ada beberapa faktor yang terkait dengan tren tersebut. Yang pertama, dengan seseorang mengikuti tren tersebut, maka mereka tidak takut akan ancaman Allah bagi orang yang berzina. Yang kedua, orang yang mengikuti tren Islam tersebut, maka dia terang-terangan membuka aibnya sendiri. Dan yang ketiga, orang yang mengikuti tren tersebut, maka dia sudah mengikuti sebuah tradisi jahiliyah atau tradisi keburukan atau kebodohan. Baik teman-teman, yang pertama, hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari video tersebut, dari foto-foto yang sedang beredar sekarang ini, orang memajang fotonya terus dikasih garis-garis merah. Semakin banyak garis merahnya, maka mereka merasa dirinya lebih tambah keren. Nauzubillah. Ternyata ini satu garis merah itu adalah satu kegiatan seksual. Semakin banyak, maka semakin banyak juga perzinahan. Dalam artian mereka sudah tidak takut akan ancaman Allah bagi orang-orang yang melakukan zina. Teman-teman, di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang mana artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Teman-teman, ternyata di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. La taqrabu, la di sini ini adalah harfun nafi. La di sini, huruf lam di sini itu adalah la nahi, yang mana ini adalah bersifat larangan. Dan janganlah taqrabuz zina, kamu mendekati zina. Mendekati saja itu sudah dilarang sama Allah. Apalagi sampai terjun ke dunia perzinahan. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa innahu kana fahisyah. Karena sesungguhnya zina tersebut adalah perbuatan yang sangat keji. Wa sa'a sabila. Dan zina tersebut juga termasuk jalan yang buruk.
Maka dari itu jauhilah zina tersebut. Yang kedua, hukum orang yang membuka aibnya. Orang yang mengikuti tren tersebut, maka dia seolah-olah membuka aibnya sendiri. Yang mana hukum dari membuka aib diri sendiri itu adalah haram. Rasulullah bersabda yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Di antara bentuk terang-terangannya adalah seseorang berbuat dosa di malam hari, lalu pagi harinya ia berkata, "Wahai fulan, aku tadi malam melakukan ini dan itu." Padahal Allah menutupinya, tetapi dia membongkarnya sendiri apa yang telah Allah tutupi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Teman-teman, di dalam hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya Rasulullah sangat melarang kepada umatnya untuk membongkar aibnya sendiri. Bahkan Rasulullah bersabda, seluruh umatku itu akan masuk surga kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Siapa itu? Yaitu orang yang malam harinya melakukan dosa dan paginya ia berkata, "Wahai fulan, wahai teman-temanku, tadi malam aku melakukan ini dan itu dan lain sebagainya." Padahal teman-teman, Allah itu menutupi aib seseorang. Namun saat ini melakukan tren Islam tersebut, maka seolah-olah para pemuda saat ini membuka lebar-lebar aibnya sendiri. Bahkan mereka merasa bangga dengan aibnya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan keharaman yang ketiga, dikarenakan anak-anak muda sekarang mengikuti tradisi atau kaum jahiliyah atau kaum kebodohan, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis nomor 46 yang mana ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, yang mana di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum," yang mana artinya barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Teman-teman, walaupun semisalnya teman-teman yang mengikuti tren ini tidak pernah melakukan perzinahan, tetapi teman-teman mengikuti tren saat ini pakai foto terus dikasih benang merah di atasnya, maka seolah-olah teman-teman itu mengikuti tren jahiliyah. Tren yang mana tren tersebut dilarang oleh agama. Karena kenapa? Di sana mereka tidak takut lagi dengan azab Allah tentang perzinahan. Di sana mereka tidak takut lagi akan mengumbar aib mereka sendiri. Dan teman-teman yang tidak mengetahui hanya ikut-ikutan tren tersebut, hanya ikut kepada kaum mereka, maka Rasulullah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian daripada mereka. Teman-teman, maka dari itu pada saat ini, pada video episode ke-11 kita kali ini, saya mengajak kepada kita semua, mari kita stop untuk tidak mengikuti tren Islam yang saat ini sedang marak kepada anak-anak muda. Karena kenapa? Di dalam agama sangat melarang tentang tren-tren yang bersifat melanggar syariat. Oke, siap teman-teman ya? Oke, saya yakin teman-teman yang menonton ini insya Allah tidak ada yang mengikuti tren-tren tersebut. Karena saya yakin teman-teman yang menonton video Ruang Ngopi pada saat ini adalah orang-orang yang berkualitas imannya. Oke teman-teman,
Sebelum kami akhiri, sebagaimana biasanya ada kata-kata yang ingin kami sampaikan. Aib dan dosa yang diumbar. Di malam sepi engkau bersimpuh, menangis lirih dalam keluh. Dosa semalam masih membekas, tapi esoknya kau kisahkan bebas. Katamu itu hanya cerita masa lalu, tapi mengapa kau hiasi dengan tawamu yang palsu? Aib yang Allah tutupi rapi, kini kau tayangkan di layar selfie. Zina bukan hanya tubuh bersentuh, tapi pandang mata dan janji yang rapuh. Kata manis, tawa menggoda, semua jalan menuju dosa. Ketika syahwat jadi hiburan, akhlak semuanya dibuang. Iman pun tak terasa sudah ditinggalkan. Lalu aib engkau umbar sebagai kenang-kenangan. Bukannya engkau bertaubat, tapi malah kau jadikan sebuah tontonan. Wahai teman-teman, di mana letak malumu? Wahai jiwa, bukankah dosa itu untuk dilupa? Bukan dibawa menjadi cerita yang viral, lalu bangga dalam kalimat banal. Allah menutupi, Allah maha menutupi, Allah maha lembut, namun engkau sendiri yang membuka pintu kutuk. Taubat itu diam dan tunduk, bukan kisah kelam yang dibungkus palsu. Berhentilah bercerita, berhentilah bercerita tentang dosamu, seolah-olah engkau tak pernah bersalah. Taubat itu indah saat tersembunyi antara engkau dan ilahi Rabbi. Zina itu api, aib itu luka. Jangan bangga membakarnya, jangan pamerkan lukamu. Biarlah langit saja yang tahu, sementara bumi menjadi saksi taubatmu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita di episode ke-11 kali ini. Semoga bermanfaat dan stop tren Islam bagi semuanya. Jangan ikuti lagi tren tersebut karena kita sudah mengetahui bahwasanya hukumnya adalah haram. Oke teman-teman, sebagaimana biasanya sebelum kita tutup, kita seruput dulu kopi hitamnya. Ruang ngopi tanpa kopi bagaikan pagi tanpa mentari, hangatnya hilang, maknanya pun berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selalu ada kita ditemani dengan Ainikwa, produk Islam, mari kita sukseskan. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan satu kali lagi, jangan lupa untuk men-share ke teman-teman yang belum tahu hukum dari Islam tersebut. Oke, goodbye. Saya Ustadz Rizky Riko. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.